Kalau memang pada akhirnya rakyat Timur Leste pun menyesali telah memisahkan diri dari Indonesia, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Konon katanya rakyat Timur Leste yang juga dicap sebagai negara termiskin di dunia menyesal sekali telah berpisah dengan Indonesia. Nah, menurut kalian teman-teman, apabila Timur Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia, apakah kalian setuju? Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar apa tanggapan kalian mengenai hal ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau menginfokan sebuah informasi yang menarik yang mungkin juga perlu kita dalami dan kita kaji mengenai Timur Leste. Menarik banget teman-teman. Jadi Australia ini mungkin memiliki jasa besar bagi sebuah negara Timur Leste dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Australia turut membantu Bumi Lorosai ini melawan Indonesia dengan memberikan bantuan militer. Akan tetapi akal bulus Australia ini juga terungkap bahwa sejatinya mereka ini menginginkan sesuatu yang besar dari kemerdekaan Timur Leste. Tak lain adalah batas maritim yang menguntungkan Australia. Nah teman-teman, masalah perbatasan ini adalah sesuatu yang telah dipersengketakan oleh Dili dan Canberra selama 1 dekade lebih lah kira-kira. Bahkan telah dibawa ke mahkamah tetap arbitrase di Den Haag, Belanda. Tahun 2017, pembatalan maritim itu mengemuka setelah Timur Leste secara resmi ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangement de Timor Sea, atau biasa disebut dengan CMATS lah singkatannya. Perjanjian itu membagi dua keuntungan guys. Jadi dari persediaan minyak dan gas bumi di kawasan maritim tersebut lah kira-kira. Nah itu yang menarik di sini adalah pernyataan itu nggak mencantumkan tanggal pasti, namun keduanya berkomitmen untuk merundingkan batas maritim permanen yang baru antara Timur Leste dengan Australia. Ini menarik loh, perlu kita cermati teman-teman. Sebelum pembatalan itu bagi Australia sangat menguntungkan karena secara teritorial, wilayah itu milik Timur Leste. Namun tindakan Australia yang membantu Timur Leste lepas dari Indonesia membuatnya berhutang budi pada negeri kanguru itu. Timur Leste yang memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002 ini menandatangani perjanjian CMATS dengan Australia tahun 2006. Perjanjian itu mencakup ladang gas Greater Sunrise bernilai miliaran dolar terletak di wilayah maritim kedua negara. Perjanjian itu mengatur batas maritim kedua negara dan berlaku selama 50 tahun. Namun, jika perjanjian itu diakhiri, kedua negara harus merundingkan lagi batas permanen baru. Timur Leste kayaknya sadar bener deh nih. Jadi negeri yang awalnya mengaku teman itu hanya mencari mengeruk keuntungan dari Bumi Lorosai. Australia sejak lama bersikeras batas itu harus melampaui landasan kontinennya dan lebih dekat ke pesisir Timur Leste. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan itu guys. Dan sebagai gantinya mereka membagi kekayaan energi yang dihasilkan di wilayah itu. Kawasan itu dikenal dengan nama kawasan pengembangan minyak bersama. Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi Timur Leste itu mendapatkan sekitar 90% royalti dari kawasan itu dan masuk ke kas negara mereka. Sementara Duta Besar Timur Leste untuk Australia, Abel Guterres, itu yang sadar negaranya tuh kayak dikadalin gitu loh. Berharap Australia akan menerima hukuman internasional dalam menentukan perbatasan. Ada pernyataan dari Guterres. Yang menarik di sini adalah kata dia, kami menyambut Australia untuk mengambil langkah ini supaya kami dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi Timur Leste dan Australia membuka perundingan tentang batas maritim di hadapan panel beranggotakan 5 pakar lah kira-kira gitu loh. Sebelum perundingan itu, Timur Leste malah disadap Australia di kantor kabinetnya. Nah begitu ketahuan, mereka berdalih itu adalah perbaikan untuk mendapat informasi gas laut timur pada tahun 2004. Menarik loh men, ini perlu kita cermati di sini nih. Jadi Timur Leste yang ogah terus-terusan dikadali Australia memutuskan untuk membatalkan perjanjian lautnya. Alasannya utamanya adalah dugaannya mata-mata, penyadapan hingga perundingan komersial yang tidak adil buat mereka. Nah sengketa itu memperburuk nih hubungan antara Timur Leste dan Australia.
teman yang awalnya membantu banget lah, seakan-akan kemerdekaannya justru seolah-olah menusuknya secara perlahan dari belakang. Setelah beratus-ratus tahun dijajah Portugis, di masa lalu Timor Leste ini kan hanya memiliki sedikit waktu untuk bernafas lega. Deklarasi Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste yang dideklarasikan Fretilin hanya bertahan sementara lah. Pasalnya nggak lama setelah deklarasi kemerdekaan itu, giliran Indonesia datang menginvasi bumi Lorosai itu. Invasi Indonesia ke Timor Leste dikenal sebagai Operasi Seroja. Mungkin teman-teman ingat sejarahnya, itu dimulai sekitar tanggal 7 Desember 1975. Operasi Seroja ini terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam peristiwa itu sekitar 100.000 sampai 180.000 lah tentara dan warga sipil diperkirakan telah terbunuh atau mati kelaparan. Berbulan-bulan militer Indonesia menghadapi perlawanan dari Timor Leste yang saat itu dipimpin oleh Fretilin, sebelum akhirnya wilayah ini menjadi bagian dari negara Republik Indonesia sebagai provinsi Timur Timur, provinsi terakhir lah. Lalu apa sih landasannya Pak Harto sehingga mati-matian melancarkan invasi yang memakan ratusan ribu nyawa tersebut? Dari berbagai macam referensi yang gue baca, itu dijelaskan bahwa hal itu bersumber dari kekhawatiran Pak Harto bahwa gerakan komunis akan merembes ke Indonesia melalui timur. Dokumen yang mengungkapkan tentang pembicaraan di Jakarta antara Presiden AS Gerald Ford, Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, dan mantan Presiden Indonesia Pak Harto sehari sebelum invasi Timur Timur ini dirilis beberapa jam sebelum peringatan Hari Invasi Indonesia. Nah, Kissinger ini telah menegaskan selama bertahun-tahun bahwa masalah Timur tidak pernah muncul selama pembicaraan dengan Pak Harto. Tapi detail baru dari percakapan tersebut yang disediakan oleh Arsip Keamanan Nasional mengungkapkan hal yang lain. Pak Harto memberi pengarahan kepada Ford dan Kissinger tentang rencananya untuk bekas jajahan Portugis itu, dan mereka menyatakan pemahaman atas proposal tersebut. Sebelumnya pada tahun 75 kan Vietnam, Laos, Kamboja itu telah menjadi komunis. Bukan hanya menjadi kekhawatiran Presiden Soeharto, Amerika Serikat juga sama-sama khawatir akan hal itu, di mana kekosongan kekuasaan politik telah terjadi di Timor Leste pada masa itu. Kan pemerintah Portugal yang menarik pasukannya secara tergesa-gesa lah, padahal udah 400 tahun pemerintahan kolonial tersebut ada di sana. Lalu partai-partai di Jakarta saat itu sedang membahas kekhawatiran kedua belah pihak tentang pemberontakan komunis di Malaysia dan Thailand. Ketika Pak Harto menyinggung masalah Timur, peringatan itu bahwa kelompok sayap kiri yang kuat di Timur, Fretilin, itu terinfeksi komunisme. Di situ intinya Pak Harto mengungkapkan ingin membuat sebuah tindakan yang cepat dan drastis. Presiden Ford pun berkata bahwa dia memahami apa yang dimaksud oleh Pak Harto. Kata dia kan, kami tidak akan menekankan Anda tentang masalah ini. Kami memahami masalah yang Anda miliki dan niat yang Anda miliki. Jadi Kissinger juga menyetujui keputusan itu. Tetapi dia mengatakan dia lebih suka Pak Harto menunda sampai Presiden kembali ke Amerika. Nah, kami memahami masalah Anda, katanya kan, kebutuhan untuk bergerak cepat itu, tetapi saya hanya mengatakan akan lebih baik jika itu dilakukan setelah kami kembali. Ini menurut Amerika. Setelah perundingan itulah bagian Timur Leste diserang oleh tentara Indonesia pada 7 Desember 1975. Kemudian dianeksisasi pada tahun berikutnya, pada tahun 76, Indonesia menyatakan jika Timur Leste menjadi bagian negara Indonesia sebagai Provinsi Timur Timur selama 24 tahun. Pemerintahan Pak Harto terus berupaya untuk melakukan pembangunan di Timor Leste. Namun tetap ada aja golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan-tindakan separatis untuk memerdekakan Timor Leste. Nah, selanjutnya pada tahun 1999 akhirnya terjadilah referendum Timur Timur. Melalui referendum tersebut Timor Leste memilih untuk merdeka. Setelah 24 tahun menjadi bagian Indonesia dengan diwarnai perang-perang gerilya, pada saat itu pemilih yang berpartisipasi mencapai 90%, men. Jadi sehingga penentuan pendapat itu nggak perlu terlalu diperpanjang. Jadi pada akhirnya kalau nggak salah tuh hari Sabtu lah, bulan September ya, tahun 99, itu PBB mengumumkan hasil penentuan pendapat, jajang pendapatnya. Nah, Sekjen PBB pada masa itu kan Kofi Annan di New York mengumumkannya pada pukul 8 pagi. Hasilnya itu sekitar 450.000 pemilih. 78,5% warga Timur Timur memilih untuk menolak otonomi.
Sedangkan sekitar 1,8% suara dinyatakan nggak sah menurut Kofi Annan. Hasil itu menunjukkan bahwa penduduk Tim-Tim menginginkan kemerdekaan. Pada saat yang bersamaan, pengumuman itu juga dibacakan oleh Ketua UNAMED, Jan Martin di Dili, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugal, sama bahasa daerahnya lah, Timor Leste itu. Jadi dalam pidatonya, Annan meminta semua pihak menghentikan segala tindakan kekerasan yang selama 24 tahun mengakibatkan penderitaan di Tim-Tim. Kekerasan dari mana? Yang menariknya di sini, kalau memang betul, ini menarik nih ya, perlu kita cermati dalam-dalam. Apakah ini sebuah konspirasi global yang melibatkan salah satu negara yang ada di wilayah Indonesia, yang sekarang kita menjadi negara nih ya, salah satu provinsi? Kalau memang pada akhirnya rakyat Timor Leste pun menyesali telah memisahkan diri dari Indonesia, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Konon katanya rakyat Timor Leste yang juga dicap sebagai negara termiskin di dunia menyesal sekali telah berpisah dengan Indonesia. Nah, menurut kalian teman-teman, apabila Timor Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia, apakah kalian setuju? Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar apa tanggapan kalian mengenai hal ini. Jangan lupa like dan share, bagikan video ini ke sosial media kalian. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.